kalau Ustazah Resi itu statusnya apa katanya gitu? Status saya alhamdulillah Bapak masih belum menikah, masih gadis. Neneng Naila kemana diterusin sekolahnya? Dia mah cuma sedih aja gitu karena emang belum. Neng Naila pengennya masuk ke pondok pesantren tahfidz dan tilawah Al-Quran. Iya. Jadi sekarang belum mendaftar? Belum Pak. Karena belum ada bekalnya, belum ada biayanya. alhamdulillah ini ada rezeki dari Tuan Mujafar Tekwai Singapura. Jazakallah khairan kasiran Tuan. Mudah-mudahan Tuan diberikan balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajatnya, disehatkan dan digampangkan rezeki dan segala urusannya. Amin. Sekali lagi terima kasih Tuan. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini Rahmat Channel. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di wilayah Desa Cigaleh, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Nah teman-teman, alhamdulillah di konten hari ini pun saya masih tetap semangat untuk menyampaikan titipan uang amanah sebesar 2 juta rupiah dari Tuan Ahmad Mujafar Tekwai Singapura buat bidadari cantik Ustazah Resi yang lagi menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tasikmalaya. Selain itu, saya pun mau mengajak sedikit dialog Ustazah Resi dan mau menanyakan, katanya beberapa hari ke belakang ada bos atau pengusaha dari kota yang berkunjung bersilaturahmi ke rumahnya dan ingin membangunkan rumahnya senilai 200 juta lebih. Selain itu ada apa lagi ya? Untuk lebih jelasnya nanti kita tanyain langsung ke Nengnya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuan Ahmad Mujafar dari Tekwai Singapura yang telah membantu bidadari cantik Ustazah Resi. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah teman-teman, penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Oke, kita lanjut menuju ke kampung atau menuju ke rumah Ustazah cantik, bidadari cantik yang tinggal di pelosok pedesaan. Beliau ini luar biasa, wanita solehah, baik, ramah. Kita doakan semoga kelak Ustazah ini menjadi orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Di daerah sini, di daerah Cigaleh ya, suasana alamnya itu luar biasa indah sekali. Bikin merinding melihat keindahan alam di daerah sini. Udaranya pun sejuk, dingin. Tanah pesawahannya subur. Di sini pun ini ada tanaman jagung juga. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh sangat luar biasa. Nah teman-teman, di dekat rumahnya bidadari cantik ini ada yang lagi hajat, jadi berisik musik ya. Makanya diajak ke sini ke pesawahan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Damang. Alhamdulillah. Izin ya. Iya, Pak. Wah, ini siapa? Neng Naila. Neng Naila. Neng Naila. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ini siapa? Hania. Halo. Cantik. Dede Hania. Apa kabar? Baik.
Baik. Gimana kabar adik-adik yang lainnya? Alhamdulillah Bapak, baik semuanya. Alhamdulillah. Kabar orang tuanya, mamah, bapak? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Bapak gimana sekeluarga baik? Alhamdulillah sehat. Ya. Ngomong-ngomong, kapan datang dari Tasik, datang dari pondok? Kebetulan saya datang dari Tasik itu pas hari Minggu Pak. Karena kan sekarang lagi libur pesantren. Jadi semuanya pulang. Libur dalam rangka acara apa itu? Libur semester. Oh, akhir tahun. Akhir tahun pembelajaran. Berapa hari, berapa lama liburnya? Seminggu Pak. Gitu. Iya. Iya. Jadi sekarang istirahat di kampung. Rumah dulu. Ya, nanti berangkat lagi hari Minggu. Oh, jadi 1 minggu ya? Iya. 7 hari. Oh iya Neng, itu di dekat rumahnya Neng itu tadi ada suara musik berisik gitu, ada yang hajat ya? Iya, lagi ada yang hajat, ada yang nyunat, ada yang nikah juga banyak. Sekarang kan biasanya kalau di kampung itu banyak yang hajat itu pas bulan Rayagung, kalau bahasa Sunda ya, bahasa Jawa. Oh gitu. Oh jadi acara yang nikahan sama yang hitan, ya, sunat. Iya tadinya mau biasanya kan bikin video itu di halaman rumah, cuman kan musiknya kenceng jadi masuk ke sini gitu kan. Jadi di sini aja katanya. Di mana ini? Di Jamban, sawah Jamban. Oh ini namanya sawah Jamban. Kalau Jamban itu kan pancuran, tempat mandi. Ya kalau di sini nama sawah itu daerah sini teh namanya teh Jamban. Begitu. Iya Pak. Iya. Luar biasa di sini, suasana alamnya itu indah, iya, bikin merinding saya. Melihat. Seger ya Pak udaranya. Seger, sejuk. Ya pantesan ya Ustazah juga kulitnya ini putih karena mungkin faktor alam juga ya. Alhamdulillah. Selain faktor alam, sering dibasuh dengan air wudhu, makanya ini mukanya itu bercahaya gitu. Kulitnya putih bersih. Neng Naila juga sungguh sangat luar biasa. Jadi sekarang itu di kampung sudah hampir 5 hari ya? Iya Bapak. Betul? Betul. Aktivitas apa aja yang dikerjakan sekarang selama di kampung, di rumah? Alhamdulillah selain bertemu dengan adik-adik, mama juga di kampung kan kebetulan mama saudara ada yang hajat. Jadi mama fokus membantu saudara yang lagi hajat, bantu-bantu masak. Sedangkan saya membantu di rumah, beres-beres rumah, nyuci piring, jagain adik-adik, masak kayak gitu. Hebat. Sungguh sangat luar biasa ya. Selain rajin mencari ilmu agama di pondok pesantren, ternyata Neng ini rajin juga dan pandai juga memasak, nyuci piring, nyuci baju. Beruntung nanti calon suaminya yang dapatin Neng. Amin. Oh iya, biar ini sambil berdiri terus kan mungkin nanti bitisnya kegedean, nanti gede, pegal gitu. Iya, Itu ada saung ya? Iya. Coba di situ. Oh boleh Pak. Gak apa-apa ya? Ya. Yuk sayang. Hati-hati. Nah, kalau di sini kan enak ya sambil duduk. Kalau di sana tadi Dede Hania pun terpeleset. Sakit gak? Enggak. Oh iya, di konten sebelumnya pun saya sering menanyakan juga, tapi tidak ada salahnya ya Neng ya. Saya pengen bertanya lagi. Kalau Neng itu namanya, nama lengkapnya siapa? Kalau
Kalau pemberian dari orang tua nama lengkapnya Resi Pirial, Pak. Tapi kebetulan pas dulu di SD Pirialnya itu nggak kebawa, jadi kalau di SD mah Resi gitu. Kalau di setiap ijazah Resi, nggak ada kepanjangannya. Oh gitu. Resi Pakot. Jadi Resi no last name gitu. Iya. Sama, saya juga kan namanya Mamat ya. Iya. Jadi kalau itu teh Mamat no last name gitu. Gitu. Saya juga dari mama, kalau dari mama dari bapak dikasihnya Resi Pirial. Tapi kalau orang lain yang tanya itu selalu jawab Resi Pirial, karena kan nama itu adalah pemberian pertama dari orang tua gitu ya, Pak. Betul. Hadiah paling indah gitu dan juga merupakan doa. Betul sekali ya. Kalau boleh tahu sekarang umurnya Neng Resi berapa tahun? Alhamdulillah sekarang sudah menginjak 20 lebih. 20 lebih. Iya. Terus sudah lulus? Sarjana. Ya, S1. Dan sekarang lagi menuntut ilmu juga di Pondok Pesantren sambil mengajar. Alhamdulillah. Teruskan perjuangan di jalan Allah ya, mendidik, mengajar putra putri yang ada di Pondok Pesantren. Di daerah mana itu? Tasik, di daerah Sangaparna. Pondok Pesantren apa? Jainul Huda, Pak. Oh gitu. Teruskan ya Neng ya, semangat. Insya Allah kelak mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh iya, jadi di sana itu muridnya banyak ya? Alhamdulillah, Pak. Kalau ada yang pingin mondok sambil sekolah juga di situ bisa? Bisa. Oh begitu. Iya. Saya dengar-dengar katanya Neng ini mau lanjut ke mana? S2. Oh gitu. Ya, Pak. Kalau keinginan gitu, Pak ya. Rencana saya ingin sekali melanjutkan ke S2. Tapi kan untuk menempuh jenjang S2 tentu saja dalam masalah pembiayaannya itu kan tidak kecil gitu, Pak. Harus ada siap biaya dulu gitu, karena tidak bisa daftar dulu kalau belum ada uangnya gitu. Jadi harus ada uangnya dulu. Sedangkan kan ke S2 itu per semesternya sekitar 7 juta, 6 juta gitu, Pak. Tapi mudah-mudahan, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah ya, Pak. Apalagi orang yang berniat untuk mencari ilmu itu pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mana saja jalannya. Saya juga mohon doanya dari Bapak, mudah-mudahan saya mendapatkan kelancaran dalam menuntut ilmu baik di kuliah ataupun di pondok pesantren. Amin ya robbal alamin. Rencananya nanti kalau ada rezekinya di S2-nya itu ngambil jurusan apa? Satu linear dengan S1-nya, Pak, yaitu PAI, masih di PAI gitu. Jadi nantinya jadi guru agama ya? Iya, karena cita-cita saya pengen jadi dosen, ingin jadi dokter juga, karena kan cita-cita itu harus setinggi mungkin ya, Pak. Betul. Karena Bapak pepatah mengatakan juga, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, karena ketika kau terjatuh, kau akan jatuh di antara para bintang. Sungguh sangat luar biasa, dan saya pun ini terharu, sedih melihat perjuangan Neng. Jujur ya Neng ya, tidak apa-apa ya, terlahir dari keluarga yang sangat sederhana tapi yang mulia sekali memiliki cita-citanya. Iya Bapak, karena kata orang tua saya juga, walaupun saya terlahir dari keluarga yang sederhana, nggak punya apa-apa, tapi harus punya cita-cita yang tinggi. Jangan putus asa melihat keadaan keluarga gitu Pak, karena kita punya Allah gitu yang maha kuasa gitu Pak. Harus tetap semangat. Betul.
semangat belajar yang rajin ya Neng ya. Apa yang Neng cita-citakan semoga terkabul. Iya. Terus kalau ini Neng Naila sekarang umurnya berapa tahun ini? 15 tahun Pak. Sekolahnya di mana? Udah keluar di MTS. Oh, Madrasah Sanawiyah. Terus lanjut apa enggak ini sekolahnya? Ya, keinginan mama sama bapak itu inginnya Neng Naila itu sama juga menempuh pendidikan di pondok pesantren sama sambil sekolah Pak. Cuman kemarin itu kan orang lain udah nanya-nanya sama saya, mungkinnya karena kakaknya udah katanya orang lain udah pada daftar ke pesantren, ke sekolah, tapi Neneng belum karena belum ada biayanya untuk berangkat ke pondok pesantren Pak. Iya, jadi sampai sekarang baru saya daftarkan secara online gitu Pak. Karena kan kalau secara langsung ke sana harus udah ada bekalnya untuk berangkatnya, juga untuk daftarnya juga gitu. Teman-temannya juga udah banyak yang nanya, Neneng Naila kemana diterusin sekolahnya? Dia mah cuma sedih aja gitu karena emang belum ada bekalnya untuk ke pesantren gitu. Kenapa nggak diajak ke sana, ke mana, di Tasik gitu? Iya, karena kan kalau di pondok pesantren saya itu jurusannya yang diperdalamnya itu ilmu alat. Kalau di mama katanya pengen Neneng Naila itu di pondok pesantren tahfidz Quran gitu Pak. Oh, jadi yang di sana bukan tahfidz? Bukan Pak. Neng Naila pengennya masuk ke pondok pesantren tahfidz dan tilawah Al-Quran. Iya. Gitu. Jadi sekarang belum mendaftar? Belum Pak. Karena belum ada bekalnya, belum ada biayanya. Iya loh. Terus nanti gimana kalau terlambat nggak bisa masuk ke madrasah aliyah? Ya mungkin kalau nggak ada rezekinya, tapi mudah-mudahan ada. Kalau misalkan belum ditakdirkan pondok pesantren di tahfidz Al-Quran, mungkin Neneng Naila di sekolah aja dulu gitu Pak, di sini. Di kampung? Iya. Ada madrasah aliyah di sini? Ada aliyah, cuman belum ada pesantrennya Pak. Begitu. Ya Allah. Semoga semuanya dipermudah, diperlancar ya Neng ya. Amin. Apa yang Neng cita-citakan, pingin masuk ke pondok pesantren tahfidz dan tilawah Al-Quran, semoga tercapai ya. Amin. Sekarang sudah hafal berapa juz? Baru juz 30 Pak. 30. Kalau saja hafal berapa juz? Sama 1 juz Pak. Karena kan tidak diperdalam. Kalau di pondok pesantren itu kayak di pesantren saya itu kan tidak difokuskan kepada tahfidz Quran. Karena kayak di pesantren alat mah kan kayak nadom-nadom yang ditalarnya itu gitu, kayak nadom alpia, imriti gitu Pak. Terus ceramah juga mungkin ya yang diperdalam? Ya, ada juga ceramah. Kalau itu kayak pemadatan lagi, kayak misalkan ekstrakurikuler kalau di sekolah. Iya, betul sekali ya. Jadi alhamdulillah tapi sudah hafal pada 1 juz ya? Iya Pak. Percaya nggak kalau Pak Rahmat hafal 30 juz? Neng Naila percaya nggak? Husnuzon, percaya aja Pak. Ustazah Resi percaya nggak Pak Rahmat hafal 30 juz? Percaya. Tapi dibaca? Dibaca. Bukan ditalar. Apa yang Neng cita-citakan, Neng Resi maupun Neng Naila, semoga terkabul ya. Amin. Nah kemarin itu ada request dari penonton Rahmat Channel. Pak Rahmat tolong sih tanyakan katanya, kalau Ustazah Resi itu tinggalnya di daerah mana katanya. Oh, alhamdulillah saya tinggal di Kampung Sukamukti, Blok Citinggar, RT 3 RW 2, Desa Cigaleh, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka Pak, di pelosok. Tapi luar biasa walaupun di pelosok ya. Iya. Karena faktor alamnya juga gitu ya. Masih segar jujur nih, udaranya Pak. masih segar, sejuk. Jujur saya bicara apa adanya ya. Walaupun orang pelosok, orang pedesaan, tapi nggak
kalah cantik nih sama orang kota gitu. Alhamdulillah, amin. Iya. Terus selain itu, saya pun disuruh nanyain katanya, Pak Rahmat, kalau Ustazah Resi itu statusnya apa katanya gitu. Status saya alhamdulillah Bapak masih belum menikah, masih gadis. Gitu. Iya, alhamdulillah. Iya, masih mungkin disegel ya. ya. Nah teman-teman, nah jadi sekarang beliau sendiri yang menjawabnya. Jadi Ustazah Resi ini masih single, masih gadis karena masih mencari ilmu. Iya, mencari ilmu, masih ingin mengejar cita-cita Bapak, membahagiakan orang tua gitu. Betul sekali. Karena jodoh insya Allah udah ada yang ngatur. Betul sekali. Ketika Neng lahir itu sudah ditulis ya. Iya, ditentukan. Siapa jodohnya gitu ya. Karena jodoh itu bukan mencari Pak sebetulnya, tapi menjadi. Karena kan jodoh itu cerminan diri kita sendiri. Jadi kita bagaimana menjadikan diri kita menjadi lebih baik, nanti jodoh kita juga insya Allah Allah kasih yang terbaik. Amin. Selain itu ada request juga ya, Pak Rahmat, kalau Ustazah itu sudah ada calonnya belum? Katanya nge-WhatsApp saya gitu ya. Saya itu bingung gitu, jawabnya gimana ya. Saya jawab belum, takut sudah ada. Saya jawab ada, takut belum gitu. Untuk saat ini Bapak mungkin tidak terlalu terfokus kepada hal itu, karena fokus saya saat ini yaitu membahagiakan orang tua saya, karena saya sadar adik-adik saya masih pada kecil Pak. Saya juga masih punya cita-cita yang tinggi, jadi saya tidak terlalu memikirkan hal itu, karena kembali lagi kepada tadi bahwa jodoh itu sudah ada yang mengaturnya gitu. Sedangkan cita-cita kita harus kita persiapkan dari sekarang gitu Pak. Insya Allah. Nah ada lagi nih Pak Rahmat, saya itu pingin bersilaturahmi katanya ke rumah orang tuanya Ustazah Resi, katanya boleh? Insya Allah Bapak boleh saya, karena kan silaturahmi itu ya memanjangkan umur, menjembarakan rezeki. Kalau ada yang mau bersilaturahmi silahkan, tapi mungkin kalau misalkan silaturahminya ingin saya ada di rumah, mungkin harus konfirmasi dulu kepada saya, karena disesuaikan dengan jadwal di pesantren sama di sekolah gitu Pak. Jadi Neng itu kan tidak selamanya ada di rumah di Bapak. Majalengka. Ya betul. Kebanyakannya tinggal di pondok pesantren Tasikmalaya. Tasik ya. Kalau ke sini kalau ada libur gitu Pak, atau ada keperluan yang mendadak bisa izin ke pesantren. Tapi misalkan kalau ada yang mau silaturahminya ke rumahnya sama orang tua saya, sama adik-adik saya, tidak perlu ada saya, silahkan tinggal menghubungi Bapak atau saya, mungkin nanti saya informasikan kepada orang tua saya. Dengan senang hati, pintu rumah selalu terbuka ya. Iya, Bapak. Insya Allah keluarganya Ustazah Resi ini baik sekali, ramah. Amin. Insya Allah semuanya pun dihormati. Iya, memperbanyak saudara Pak. Insya Allah. Oh iya, saya hampir lupa nih. Ada salam dari Piwar Rahmat Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piwar Rahmat Channel semuanya, terima kasih. Kata Piwar Rahmat Channel itu, Pak Rahmat, saya mah pengen didoain sama Ustazah, karena doanya Ustazah yang solehah, katanya mustajab katanya. Masya Allah, itu merupakan husnuzon sekali kepada saya Pak. Karena mungkin ini Pak, kalau seperti itu saya jadinya malu Pak. Karena mungkin Allah yang menutupi kekurangan saya gitu Pak, karena sebetulnya saya juga sama manusia, banyak dosa, tidak luput dari kesalahan dan kehilapan Pak. Tapi
kita saling mendoakan saja. Kalau mungkin ada yang ingin didoakan sama saya, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan viewer Rahmat Channel semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan umurnya, dikabulkan segala hajatnya, dipermudah segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan karena dari doa, ketika orang berkumpul berdoa bersama-sama, maka insya Allah salah satu dari doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, selain itu Pak Rahmat tolong katanya tanyain, katanya kan Neng itu masih single, masih sendiri, yang ustazah dambak-dambakan calonnya itu yang seperti gimana sih, katanya nyejuk orang Sunda mah cenah abi teh cenah naksir cenah ka ustazah teh cenah tapi serap cenah gitu nya serap cenah gitu tah. Jadi sekarang pengen dengar penjelasannya dari Neng gitu, yang Neng damba-dambakan yang seperti gimana gitu. Kalau seperti yang mungkin dianjurkan oleh agama, yang pertama kita melihat seorang itu, pasangan kita itu dari agamanya terlebih dahulu ya Pak. Betul. Karena kita itu hidup bukan hanya ukuran di dunia saja, tapi sampai ke akhirat gitu. Nanti akan menghadapi hidup yang sebetulnya, karena di dunia itu hanya sementara. Jadi cita-cita saya ingin calon suami saya bisa membawa saya menuju surganya Allah, karena saya sadar diri saya belum bisa menjadi hamba Allah yang taat beribadah, bisa berbakti, bertakwa kepada Allah. Saya juga manusia, banyak khilafnya, dan saya berharap suami saya nanti bisa membimbing saya, mengingatkan saya untuk di jalan Allah gitu, seperti itu Pak. Yang kedua mungkin bertanggung jawab ya Pak, bertanggung jawab kepada saya, kepada keluarga saya. Terus yang ketiga, beliau menyayangi saya dan saya juga menyayangi beliau gitu. Soal calon suami saya, karena kalau dalam kitab-kitab itu salah satu ketika kita akan menikah itu pasangan laki-laki dan perempuan itu harus suka sama suka, tidak ada faktor paksaan Pak gitu. Harus ada kerelaan hati, karena kan ketika kita misalkan suami kita cinta kepada istrinya, istrinya cinta kepada suaminya, maka ketika melayani, kan nikah itu ibadah ya Pak. Ketika kita beribadah dalam berumah tangga itu timbul rasa ikhlasnya itu lebih gampang, karena didasari dengan rasa cinta. Beda dengan paksaan, misalkan nikah karena terpaksa, maka menjalaninya pun akan susah. Kepada ikhlas dan ridho itu melayani suami, begitupun suami kepada istrinya. Masya Allah, tabarakallah. Betul sekali ya Neng ya. Jadi sayang sama sayang, cinta sama cinta. Cek orang sudah mah kumanya. Jadi ingkina teh kacai jadi selewi, kadarat jadi selogak gitu ya. Iya Bapak, nah, betul sekali. Sampai sekarang pun saya belum tahu artinya apa itu kira-kira. Apa teh Pak? Kacai jadi selewi, kadarat jadi selogak katanya. Ya mungkin pahit manis dijalani berdua. Jadi ketika pahit juga karena didasari dengan rasa cinta akan selalu indah. Ketika misalkan mendapatkan nikmat akan lebih indah, disyukuri bersama-sama. Beda dengan orang yang kita tidak cintai gitu ya Pak. Mungkin ketika misalkan dibawa misalkan ada kesedihan atau dibawa sengsara, maka akan menyalahkan, misalkan ya salah sendiri, orang saya nggak cinta dulu, dipaksa-paksakan, bisa jadi seperti itu Pak nantinya. Betul sekali. Jadi intinya yang Neng damba-dambakan yang seperti itu. Iya. Saya doakan semoga apa yang Neng damba-dambakan, yang Neng cita-citakan terkabul. Amin ya Allah. Kelak mendapatkan calon suami yang baik dan bertanggung jawab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Bapak mampir dulu ke rumah, mari. Insya Allah nanti sehabis ini saya mampir. Iya. Kalau sekarang kan bikin video di sana musik. Iya, betul, Nanti kan Pak. nanti suaranya Masuk. tempur masuk ke sini gitu Iya. kan ya. Iya, Neng. Ya, Pak. Dan alhamdulillah sekarang pun saya datang ke sini tidak ada maksud lain, cuman ingin menyampaikan titipan uang amanah. Alhamdulillah ini ada rezeki dari Tuan Mujafar Tekwai Singapura. Jazakallah khairan kasiran Tuan. Mudah-mudahan Tuan diberikan balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajatnya, disehatkan dan digampangkan rezeki dan segala urusannya. Amin. Sekali lagi terima kasih Tuan. Mudah-mudahan uangnya bermanfaat bagi saya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Neng Naila, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Neng, juga Neng Naila, saya mohon maaf ya. Ya, sama-sama Pak. Karena ini waktu sudah sore, saya pun mau pamit. Iya, Pak. Iya. Nanti sampaikan salam sama keluarga dan orang tua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, menyampaikan titipan uang amanah dari Tuan Ahmad Mujafar Tekwai Singapura sebesar 2 juta rupiah sudah saya sampaikan dengan penuh amanah kepada bidadari cantik Ustazah Resi yang tinggal di pelosok pedesaan Majalengka. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuan Ahmad Mujafar dari Tekwai Singapura yang telah membantu Neng Resi. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.